Oke guys, kali ini kita akan mau komentarin berita yang akan ngebahas tentang kasus penipuan skema Ponzi dengan kedok syariah. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Pemirsa, Barreskrim Polri menggeledah kantor PT Dana Syariah Indonesia di Jakarta Selatan terkait pengusutan kasus gagal bayar terhadap para pemberi pinjaman atau lender. Modus yang dilakukan adalah dengan menggunakan dana nasabahnya untuk sejumlah proyek fiktif dengan kerugian mencapai 2,4 triliun rupiah. 2,4 triliun tuh ya kerugiannya. Besar banget tuh ya. Sangat disayangkan sekali. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri pada Jumat sore melakukan penggeledahan di kantor pusat PT Dana Syariah Indonesia atau DSI terkait dugaan tindak pidana pencucian uang dengan kerugian mencapai 2,4 triliun rupiah. Penggeledahan dilakukan untuk mencari alat bukti hingga bisa menemukan tersangkanya. Penyidik akan mencari dan mengumpulkan alat bukti yang dengan bukti itu, alat bukti itu akan membuat terang tidak pidana terjadi dan menemukan tersangkanya. Nanti perkembangan berita akan kita sampaikan dari beberapa dugaan fraud yang berhasil diidentifikasi baik oleh perusahaan OJK maupun dari tahapan penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik. Dengan total kerugian dari hasil perusahaan OJK yang dilakukan sekitar 2,4 triliun. Modus yang dilakukan oleh PT Dana Syariah Indonesia adalah dengan menggunakan dana para nasabah pemberi pinjaman atau lender sebanyak 15.000 orang untuk sejumlah proyek fiktif dengan hasil keuntungan tinggi. Dengan modus penggunaan proyek fiktif yang menggunakan data ataupun informasi dari borrower existing. Jadi artinya borrower existing adalah ataupun existing borrower ini adalah merupakan peminjam lama dalam ikatan perjanjian aktif dan masih dalam aktivasi angsuran aktif gitu ya, digunakan kembali namanya, entitasnya oleh pihak PT DSI ini dan kemudian dilekatkan kepada proyek yang diduga fiktif. Sebelumnya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI, perwakilan Paguyuban Lender DSI menyampaikan kekecewaan mendalam. Kasus ini bahkan telah menyebabkan 2 orang meninggal dunia diduga berkaitan dengan tekanan ekonomi akibat dana mereka yang tertahan. Jadi kasihan banget tuh. Mungkin orang yang sangat butuh uangnya tadi itu uangnya nggak bisa ditarik gitu. Mungkin dia udah ngutang ataupun emang butuh gitu ya uangnya gara-gara nggak bisa ditarik, akhirnya mengakhiri hidupnya. Ya kalau misalnya udah bisnis gini ya harus ditekankan di sini lah kepercayaan. Kalau misalnya nggak bisa ditarik lagi dananya ya nanti orangnya jadi korban gitu ya dari kejadian seperti ini sampai mengakhiri hidupnya gitu kan. Itu kasihan banget ya. Ini memakan lagi, cukuplah 2 yang meninggal, cukuplah 2. Kami nangis terus Pak mendengar cerita dari teman-teman itu. Bayangin, pensiunan ditaruh semua keluarganya di situ, kemudian sakit istrinya, bapaknya nggak punya uang untuk membiayai itu, dari mana? Mengutang kepada saudaranya. Kemudian yang satu anaknya 1 tahun masuk ICU nggak bisa membiayai, sudah beberapa kali minta untuk dikucurkan 150 juta, nggak dikasih sampai meninggal. Ini suatu tragedi gitu ya. Kemanusiaan. Nyawa 1 pun seharusnya tidak boleh. Sudah 2. Ya, kepentingannya bukan untuk diri sendiri tapi untuk keluarganya yang sakit gitu ya. Itu pun nggak boleh ditarik. Nah inilah yang sangat kejam gitu ya. Jadi bisa menimbulkan korban gara-gara uang yang harusnya mungkin bisa dikembalikan gitu ya untuk menyelamatkan keluarganya tadi akhirnya nggak bisa gitu, dan menimbulkan stres yang sangat berat hingga bisa berakhir mengakhiri hidupnya sendiri. Kasus ini, penyidik Barreskrim Polri telah memeriksa 28 orang termasuk para pejabat dan manajemen PT Dana Syariah Indonesia yang melakukan pengelolaan terhadap dana nasabah. Tim Liputan Metro TV. Lalu pemirsa, bagaimanakah perwakilan lender Dana Syariah Indonesia pasca penggeledahan kantor DSI oleh Barreskrim Polri? Kita akan tanyakan langsung kepada Ketua Dewan Pengawas Paguyuban Lender DSI Muhammad Munir. Selamat malam Pak Munir. Selamat malam Mbak. Baik Pak Munir, Barreskrim melakukan penggeledahan di kantor DSI. Sejauh ini bagaimana kemudian koordinasi Paguyuban DSI dengan kepolisian dan juga pihak terkait seperti OJK, PPATK, dan DSI sendiri soal kejelasan kasus ini?
kami menggunakan lender. Baik, kami masih mencoba jaringan komunikasi dengan Bapak Muhammad Munir, yaitu Ketua Dewan Pengawas Paguyuban Lender Danas Syariah Indonesia. Pak Munir, sudah kembali terhubung? Pemirsa, Baris Krim Polri menggeledah kantor PT Dana Syariah Indonesia di Jakarta Selatan. Ini terkait dengan pengusutan kasus gagal bayar terhadap para pemberi pinjaman atau lender, sesuai dengan visual yang Anda saksikan saat ini. Dan modus yang dilakukan adalah dengan menggunakan dana nasabahnya untuk sejumlah proyek fiktif dengan kerugian sejauh ini tercatat mencapai 2,4 triliun rupiah. Sementara itu dari pihak Baris Krim Polri melakukan penggeledahan kantor pusat PT Dana Syariah Indonesia ini pada hari Jumat sore kemarin. Dan kami sudah kembali terhubung dengan Bapak Muhammad Munir, Ketua Dewan Pengawas Paguyuban Lender DSI. Selamat malam Pak Munir. Selamat malam, Mbak. Baik, ini koneksinya sudah lebih baik ya dari tadi. Pak Munir, saya ulangi kembali Pak terkait dengan Bareskrim yang sudah melakukan penggeledahan di kantor DSI kemarin. Sejauh ini bagaimana koordinasi antara Paguyuban DSI dengan kepolisian dan pihak terkait OJK, PPAT, dan DSI sendiri soal kejelasan kasusnya? Ya, pertama kami mengucapkan terima kasih sekali kepada Bareskrim yang telah bekerja keras sampai saat ini sehingga dapat langsung memeriksa dan menggeledah DSI. Mudah-mudahan di 1 bulan ke depan kita sudah bisa menemukan atau mengetahui titik terang siapa saja yang terlibat. Dan tentunya kami berkoordinasi sekali dan terima kasih kepada Komisi 3. Pada tanggal 15 Januari kemarin kami dipertemukan dengan Komisi 3 bersama OJK, Bareskrim, kemudian LPSK dan OJK dan juga dari beberapa pihak yang terkait. Di situ kami sangat senang sekali, Komisi 3, kami berterima kasih yang sebesar-besarnya karena dengan dipanggilnya kami di dalam rapat dengar pendapat umum ini, yang sebelumnya kami tidak bisa mendapatkan data yang akurat, karena memang pada saat itu OJK sedang melakukan proses pemeriksaan khusus. Kami berkoordinasi terus ya, sebelum dipanggil Komisi 3 itu kami berkoordinasi terus. Kemudian dengan OJK, kemudian dengan DSI juga. Kami juga berkoordinasi dan pada saat itu kami memang menyepakati bahwa DSI itu akan mengembalikan dana ini selama 1 tahun. Nah, kami sepakat pada saat itu, namun kenyataannya hanya 3,5 miliar tahap pertama yang diberikan dari 1,4 triliun, Mbak. Dan ini untuk 14.000 lender. Nah, jadi kami tentunya kecewa dan mulai itu hubungan kami agak renggang dengan DSI ketika dana itu hanya dikucurkan atau dikembalikan sebesar 3,5 miliar di tahap pertama itu. Nah, itu Mbak. Oke. Pak Munir, boleh diceritakan lagi sebetulnya awal mula mengapa sih tertarik menjadi lender DSI ini? Oke, perjanjiannya apa tuh ya? Sebagian kami memang tertarik pertama itu karena diawasi OJK. Kemudian izinnya juga dari OJK. Jadi kami yakin ini negara akan hadir. Kami percaya. Ya, karena udah ada penjaminnya nih dari OJK. Karena OJK kan dari pemerintah. Kalau misalnya pemerintah udah ngejamin, kemungkinan besar aman gitu. Kalaupun ada misalnya ada kerugian, itu kerugian akan ditanggung oleh pemerintah gitu kan. Jadi udah ngawasin, seharusnya bisa berjalan dengan lancar gitu. Tapi bukannya lancar, malah dibuat proyek fiktif gitu. Nah, bukannya ketangkep, tapi malah itu ya bisa sampai lolos gitu. Ini yang menjadi masalah. Di mana pengawasan pemerintah? Di mana nih ya si OJK ini bekerja sehingga proyek-proyek seperti ini atau kasus-kasus seperti ini itu kok bisa lolos gitu kan? Itu yang menjadi pertanyaan. Keamanan daripada uang kami. Yang kedua ini syariah ya, kami memang ini syariah. Juga, kemudian yang ketiga juga ada brand ambassador dari Bang Dudo Herlino yang gencar sekali pada saat itu. Kami senang sekali dan kami tertarik.
Kemudian yang ketiga memang imbal hasilnya memang lumayan ya, 16% Berapa lah sih Pak sampai yang dengan 18%. Jadi ya yang besar ya. ini dijanjikan juga berapa faktor persen? yang membuat kami tertarik. Ya, 16 sampai 18% Besar 16 tuh sampai ya. 18. per tahun. Baik, tapi Oh, per tapi tahun. dari Itu besar imbal sekali hasil itu yang ya. sudah dijanjikan itu apakah Bapak sudah pernah menerima? Sudah Hmm. lancar. Tapi mulai bulan Mei 2025 itu mulai tersendat. Itu ya. Jadi itu apa skema Ponzi itu seperti itu. Jadi awalnya mungkin lancar, bayar tuh ya sekitar 18 tadi 18 sampai 16% ya itu ya keuntungan yang diberikan. Ya jadi orang tergiur kan jadi banyak. Padahal mungkin si dana syariah tadi itu tidak memiliki harta. Jadi hartanya itu dioper gitu ke bagian bawahnya. Jadi semakin tinggi piramid tersebut, maka yang paling atas itu yang paling untung karena mereka memiliki dana yang banyak dan mereka yang paling pertama dibayar gitu. Nah, karena tadi ya udah mulai mogok tuh di Mei, berarti yang mulai dirugikan itu adalah yang bawahnya ini, yang mungkin mereka masuknya paling belakangan, tapi harus menampung kerugian dari kasus seperti ini. Itu skema Ponzi atau skema piramid ya. Jadi yang diuntungkan adalah yang di awal dan yang paling atas gitu. Rasa kecurigaan dari kejanggalan imbal hasil yang besar Betul, gitu ya. yang ditawarkan ini. Kami pada saat itu mulai curiga, lender sudah mulai curiga, kemudian saling berkoordinasi membentuk paguyuban ini. Terus kemudian kami bertanya kepada OJK, bagaimana pemeriksaan ini? Kami belum mendapatkan informasi yang kami butuhkan karena memang di Oktober ini juga dilakukan pemeriksaan khusus oleh OJK. Sehingga mulai Mei sampai dengan Oktober kami terus berkoordinasi, namun belum bisa mendapatkan informasi yang akurat karena memang OJK sedang melakukan pemeriksaan khusus sampai sekarang, gitu Mbak. Iya. Jadi harusnya emang curiga juga kita kalau misalnya wah ini keuntungannya besar nih. Lalu dari mana asal keuntungan tadi? Ya bayangin di atas 10% gitu keuntungannya per tahun gitu. Berarti bisa lebih besar dari deposito. Nah, itu yang harus pertanyaan. Dari mana keuntungannya? Kan kita bisnis nih. Ya, itu pasti mencari keuntungan. Lalu keuntungan itu harus diketahui dari mana asalnya. Kalau misalnya tiba-tiba muncul kayak begitu aja kan nggak mungkin. Nah, harus ditelusuri gitu. Kalau misalnya lebih besar lagi, itu harus diwaspadai. Jangan sampai kita benar-benar percaya, wah nih di atas 15% nih, gitu ya per tahun ini ya keuntungannya. Gitu. Jadi orang harus berhati-hati dengan investasi yang mereka berikan. Jangan langsung 100% percaya, tapi kita lihat dulu ini perusahaannya apa atau bisnisnya apa sehingga kita bisa melihat, oh ini keuntungan dari sini, oh dia bisa besar karena misalnya keuntungannya dari misalnya barang yang murah dia bisa ngejual dengan harganya yang sangat tinggi sehingga keuntungannya itu besar, margin itu besar sehingga bisa dikembalikan kepada para investornya. Misalnya seperti itu baru mikir oh itu mungkin gitu. Tapi kalau misalnya ini bisnisnya kok gini tapi jadinya nggak mungkin untuk mengembalikan keuntungan lebih besar daripada 15%. Nah, berarti keuntungannya kemungkinan dibalikan dari nasabahnya. Jadi Ponzi scheme ya, itu yang jadi masalah. Ya, jadi kita harus berhati-hati dengan investasi yang kita keluarkan. Pak Munir, pernah tidak sih ditunjukkan proyek yang dijanjikan Tuh, ya, itu proyeknya. berjalan? Karena kan nyatanya ternyata kita baru tahu sekarang gitu, semua itu fiktif. Ini kan online ya, jadi kami hanya berdasarkan akad ya, berdasarkan akad secara online, kemudian Betul. Harus di dicek situ langsung. ada agunan yang bernilai 125% dari nilai uang kami yang ditanamkan, itu jadi aman sekali ya kalau dilihat syarat-syaratnya itu. Memang tidak pernah ditunjukkan kepada kami, bahkan kalau kami mau melihat pun agak sulit karena memang harus ada prosedur yang harus izin ini. Jadi Nah, memang kita itu tidak tuh, harusnya mulai ditunjukkan secara curiga di real sana proyek tuh itu, ya. hanya berdasarkan kontrak secara online. Baik, Pak Munir, terakhir bagaimana kemudian harapan kejelasan soal pengembalian dana dari DS itu ini yang yang angkanya penting kita tuh. tahu sangat besar, 2,4 triliun rupiah. Yang pertama tentunya lender minta pengembalian ini secepatnya dan bisa kembali 100%. Yang kedua, Ya, kami minimal mohon gitu ya. negara dalam hal ini Komisi 3 ikut mengawal proses ini sampai tuntas ya, karena memang dengan hadirnya Komisi 3 ini koordinasi kami lebih baik. Alhamdulillah dengan OJK, Bareskrim, kemudian LPSK menjadi
kami lebih bisa berkoordinasi dengan solid. Jadi kami mohon tetap dikawal oleh Komisi 3 sampai kasus ini tuntas, Mbak. Baik, terima kasih Pak Muhammad Munir, Ketua Dewan Pengawas Paguyuban Lender DSI sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Jadi itu ya, gara-gara mereka bisa percaya gara-gara tadi ada beberapa faktor. Misalnya dari udah diawasi sama OJK gitu kan, itu kan pemerintahan berarti udah mengawasi. Kalau misalnya pemerintah mengawasi, orang mungkin bisa lebih percaya dengan tadi Dana Syariah Indonesia itu DSI ya. Terus selain itu juga menyantumkan nama syariah gitu ya. Syariah itu kan kayak berhubungan sama agama nih. Mereka udah dijamin sama pemerintah menggunakan dijamin sama pemerintah sama menggunakan syariah. Jadi pemerintah ada, agama ada gitu. Ditambah lagi tadi sama brand ambassador atau orang yang mengiklankan gitu. Ditambah dengan kepercayaan tadi. Nah, mungkin orang jadi mengurangi rasa kewaspadaan mereka terhadap proyek-proyek tadi gitu. Jadi bukannya dicek gitu ya. Kalau misalnya ada pembangunan, mana pembangunannya? Bagaimana progresnya? Itu harus diawasi. Jangan sampai jadi proyek fiktif yang merugikan banyak orang. Bayangin ya 2,4 triliun ya. Jadi harapannya sekarang ya mungkin dana tadi itu bisa dikembalikan ya minimal 100% lah kepada orang-orang yang sudah berinvestasi di sana. Ya mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.